membaca doa syafaat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi Subhanallazi sakhkhara lana hadza sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma antas sahibu fi safari wal khalifatu fil ahli. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apa kabar, semua sehat? Alhamdulillah. Ya, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita kesehatan jasmani dan rohani. Amin amin ya rabbal alamin. Dapat menyempurnakan ibadah umroh kita dan ziarah kita insya Allah. Amin ya Allah. Dan begitu juga kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, amin, keamanan kepada keluarga kita. Amin ya Allah. Amin. Bapak Ibu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah segala banyak nikmat yang diberikan Allah, sehingga jelas Allah mengatakan di surah An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dua kali diulang dalam Al-Quran tentang bagaimana Allah memberikan nikmat yang tidak terhingga. Artinya secanggih apapun alat untuk menghitung, tapi ketika menghitung nikmat yang diberikan Allah tidak akan pernah bisa dihitung. Subhanallah. Begitu Rahman dan Rahimnya Allah kepada kita. Bahkan sekalipun orang yang tidak taat kepadanya alias yang musyrik, tetap Allah berikan kasih, tapi sayangnya tidak. Bapak Ibu Tiup Rahman, salawat dan salam adalah nama yang kedua yang tidak lepas dari lisan kita untuk bersalawat kepadanya. Siapa dia? Dialah Muhammad bin Abdullah, yang insya Allah besok kita akan menuju kota Jeddah. Bapak Ibu Tiup Rahman, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Saya lihat sampai saat ini jamaahnya luar biasa. Mudah-mudahan ini adalah sebagai bekal amal kita nanti di yaumil hisab, yaumul la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Halo Bapak Ibu. Halo. Semangat. Sudah sarapan? Alhamdulillah. Ya, karena bis kita tersedianya jam 8:15, kemudian saya telepon tadi, ternyata dia masih di pool. Ya, terus habis itu suruh jalan, cukup menunggu tadi yang di Hamada, tapi alhamdulillah nikmatlah paling tidak. Amin ya. Bapak Ibu Tiup Rahman wa Tiup Rasul, hari ini jadwal kita akan berziarah dan sekaligus silaturahim ke keluarga Onta dan ke satu masjid tempat bermikot, yaitu Hudaybiyah. Apa namanya Bapak Ibu? Masjid Hudaybiyah. Nah, sebelum masuk pembahasan itu, ada baiknya saya memberikan satu kuis mudah saja. Yang tahu, lagi-lagi gelang saya pakai, saya kasih. Yang kemarin siapa yang menjawab itu? Ibu Haja Fatimah. Oh iya, wah dia lagi, ibu itu lagi. Ya. Kuisnya adalah siapa imam subuh tadi pagi? Nah, nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Enggak ke masjid ketahuan. Nggak tahu. Saya kasih multiple choice ya. Sudah. Ya, yang pertama adalah Syekh Mahir Al-Mu'aikili, yang kedua adalah Syekh Bandar Baleila, dan
yang ketiga adalah Syekh Su'ud Suraim, yang keempat adalah Syekh Juhaini, yang kelima adalah Syekh Suraim. Siapa? Coba. Boy Ali, Bandar. Syekh Bandar. Nah, Syekh Suraim. Ada lagi? seserem enggak jelas enggak. Nah, jawabannya adalah Syekh Abdullah Al-Juhni. Nomor 1 ya? Nomor berapa tadi? Banyak. Nomor 3. Oh. Jadi beliau tadi terkenal memang suaranya agak tinggi juga. Iya. Yang Syekh Juhaini. Juhai. Yang sering-sering Syekh Bandar. Ya, Syekh Bandar Balailah. Yang suaranya Masya Allah merdu. Oke, Bapak Ibu Tuh Rahman. Hari ini kita akan ke peternakan onta, melihat bagaimana keluarga onta di sana yang luar biasa. Tidak ada apa namanya, tidak ada seng atau atap yang melindungi, tapi Masya Allah kuat. Dan termasuk onta adalah binatang yang sangat kuat. Ini adik katanya. Perjalanan jauh. Tidak ada yang menandinginya. Luar biasa. Kalah. Oke, Bapak Ibu Tuh Rahman, berbicara masalah Hudaybiyah, tentu kita tidak terlepas dari bagaimana perjanjian Hudaybiyah, yaitu di bulan Zulqa'dah tanggal 20, yaitu perjanjian di mana kafir Quraisy menghadang Rasulullah yang pada saat itu ingin berumrah, didasari dengan mimpi Rasulullah. Di mimpinya dia melihat beliau bertahalul bersama sahabat. Kemudian dilaksanakanlah Rasulullah bersama sahabat, tidak lebih dari 3.000 sahabat pada saat itu berangkat ke kota Mekah untuk berziarah sekaligus umrah. Karena Bapak Ibu Rasulullah sesudah hijrah sudah 6 tahun tidak kembali ke tanah airnya. Kalau bahasa kita barangkali tidak mudik. 6 tahun adalah waktu yang tidak sedikit, ya. Alias Rasulullah sangat merindukan kelahirannya sekaligus ziarah ke kekasihnya, yaitu Siti Khadijah. Karena setiap Rasulullah, riwayatnya setiap Rasulullah datang pasti Rasulullah berziarah ke istrinya dan curhat, seperti berbicara begitu. Jadi ada satu kebaikan sesungguhnya Bapak Ibu, ketika kita berziarah kita dialog dengan yang kuburan itu, walaupun mereka tidak menjawab. Kalau menjawab ya kita rada-rada takut juga kan. Tapi Bapak Ibu Tuh Rahman, begitulah Rasulullah juga bercerita bagaimana Rasulullah ketika Futuhul Makkah pada tahun 8 Hijriah berbicara ke Khadijah bagaimana kabarnya, ya. Rasulullah mengatakan Islam sudah begini-begini. Jadi Masya Allah, ziarah itu diantara ketika kita berdoa kemudian mendoakannya, kemudian kita ngobrol bagaimana di alam kubur dan lain sebagainya sambil berdoa, ya. Artinya jangan pula istilahnya kuat-kuat, ya. Ketika ada orang nanti yang ziarah di samping kita dikiranya kita gila karena dia belum tahu hukumnya. Jadi Bapak Ibu ada berziarah diantaranya selain mendoakan, habis itu ngobrol seperti biasa. Bapak Ibu Tuh Rahman, pada tahun 6 Hijriah di bulan Zulqa'dah, para sahabat datang dari kota Mekah, Madinah menuju kota Mekah untuk berumrah. Rasulullah tidak membawa alat peperangan, tidak membawa perisai, tidak membawa tombak dan lain sebagainya, hanya membawa pisau dan itu sudah disarungkan. Karena perbedaan antara pedang yang disarungkan dengan tidak beda. Kalau yang disarungkan berarti damai, tidak ada apa-apa atau hanya untuk pelindung saja. Kalau sudah keluar dari sarungnya, artinya ataupun tidak bersarung, maka itu sudah pertanda perang. Rasulullah tidak, hanya memakai ihram saja. Tapi apa yang terjadi? Dicegat oleh kafir Quraisy di Hudaybiyah kurang lebih 22 km. Terjadi perundingan di sana selama 3 hari lebih, Bapak Ibu. Rasulullah menginap di sana sampai pada akhirnya keluarlah beberapa poin. Poin-poin diantaranya adalah 1, umat muslim atau Rasulullah dan sahabatnya tidak boleh haji atau umroh pada saat itu. Dan ini tentu merugikan. Dan yang kedua, Rasulullah dan sahabat genjatan senjata selama 10 tahun. Oke? Kemudian, dan yang ketiga, bagi penduduk kota Mekah yang hijrah ke kota Madinah dan tidak dapat restu dari keluarganya dikembalikan.
Sebaliknya, penduduk Mekah yang akan ingin hijrah tidak dibolehkan. Kemudian yang keempat, sebagian suku berpihak kepada Quraisy, sebagiannya berpihak kepada Rasulullah. Tapi Bapak Ibu, semuanya diingkari oleh Quraisy, bahkan umur perjanjian tersebut belum sampai 2 tahun. Ya. Pasalnya, suku yang memihak kepada Quraisy menyerang suku yang memihak kepada Rasulullah. Itu yang paling fatal, dibunuh dan lain sebagainya. Sampai pada akhirnya cederalah itu perjanjian Hudaybiyah. Maka habis itu Rasulullah bersabar sampai pada tahun 8 Hijriah ditaklukkanlah kota Mekah tanpa peperangan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan untuk menenangkan penduduk kota Mekah. Pada saat itu kota Mekah sudah mengatakan kita akan mati, kita akan darah akan bertumpahan di sini dan lain sebagainya. Rasulullah mengatakan, yaumul hada yaumul marhamah, hari ini adalah hari kasih sayang, kata Rasulullah. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram aman, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman, ya, dan siapa yang masuk di rumahnya dan tidak keluar aman. Masya Allah, kalaulah seandainya Rasulullah memiliki sifat dendam, tentulah orang-orang yang zalim kepadanya dan orang-orang yang zalim kepada sahabatnya sudah dihabisinya. Tapi Rasulullah tidak begitu. Walhasil Bapak Ibu, penduduk kota Mekah banyak yang bersyahadat pada saat itu, luar biasa dengan ahlakul karimah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang insya Allah nanti kita akan mengambil mikot di sana, masjid namanya Masjid Hudaybiyah, yang pada saat itu Rasulullah mengganti umrohnya dengan menyembelih hewan. Jadi boleh begitu, misalkan kita bepergian ya dari Indonesia, katakan naik kapal laut, tiba-tiba kapal lautnya rusak dan tidak memungkinkan kita untuk umroh atau haji, maka boleh diganti dengan dam, ya, dipotong kambing, habis itu sudah selesai. Artinya tidak ada hutang piutang lagi, baik itu dam dan lain sebagainya. Ya, kemudian Bapak Ibu Tuyul Rahman, kisah Hudaybiyah sesungguhnya sangat panjang sekali. Ya, bagaimana Rasulullah di situ berpolitik, bagaimana Rasulullah mengirim setiap sahabat. Jika satu utusan Quraisy, satu sahabat disiapkan, kemudian diutus lagi Quraisy, sahabat yang lain disiapkan, begitu. Jadi ketika kita berbicara tentang politik, di tahun 6 Hijrah itu Rasulullah berpolitik luar biasa. Salah satu penyambung lisan, atau kalau bahasa sekarang itu apa? Delegasi atau sejenis apa namanya, orator kota Mekah pada saat itu namanya Suhail bin Amr. Ialah termasuk sahabat yang terakhir memeluk Islam, karena dia Islamnya sesudah Rasulullah sudah 8 Hijriah, artinya 2 tahun lebih sebelum Rasulullah wafat termasuk. Tapi Bapak Ibu, dia termasuk orang yang sangat berjasa mengembalikan keyakinan penduduk kota Mekah yang pada saat itu ketika Rasulullah wafat banyak yang ingin murtad. Kemudian dia ceramah di depan, berbicara, berpidato di depan Ka'bah. Wahai Quraisy, janganlah kalian menjadi orang yang terakhir masuk Islam dan yang pertama jadi murtad. Berkat dari lisan beliau, orator beliau, intinya begitu. Penduduk kota Mekah terakhirnya taubat, ya, yang sebelumnya ingin keluar dari Islam. Saya tahu namanya Suhail. Pasti orang itu selain dia pandai berbicara, kemudian lugas, kemudian tegas berbicara, memang begitu. Suhail, ya namanya. Oke, kemudian Bapak Ibu ke kiri, sebelum kita ke peternakan onta, nanti akan kita melihat satu kantor namanya Rabitul Alam Islami, yaitu kantor Persatuan Islam Dunia, berada di kota Mekah. Kemudian nanti ada kiswah, masna kiswah, artinya pabrik pembuatan kiswah Ka'bah yang dulu hanya di Tenun, sekarang sudah pabrik khusus dia hanya memproduksi itu. Kurang lebih biayanya memakan 40 miliar Bapak Ibu. Jadi luar biasa, karena semuanya bahan-bahan terbaik, baik itu benangnya dari emas, perak, kemudian sutra dan lain sebagainya.
Kemudian kita akan melihat situasi kondisi nanti, apakah museum memungkinkan untuk masuk, karena sekarang diberlakukan surat izin masuk seperti tasyreh namanya. Mudah-mudahan nanti kita bisa masuk. Kalau seandainya pun tidak bisa masuk, berarti belum rezeki kita. Bapak Ibu Hadirin Rahman, sebelah kanan inilah kantornya. Wah, luas sekali. Rabitul Alam Islami, Persatuan Islam Sedunia, dan ulama-ulama di sini, masya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sebelah kiri Bapak Ibu. Ini Habibi. Ahsan madhab awal wala batin. Hah? Iya. Bagusnya nih kalau Rumah kita ya? Rumah Datuk kan agak-agak 20 biji, 20 pohon. akarnya bisa agak. Tapi kalau Datuk baca bismillah jadilah itu. Mana? Umroh yang kelima ya, insya Allah ya. Iya ya, kita yang umroh kelima, Ibu yang keempat ya. Yang kelima ya. Alhamdulillah. Itulah museumnya. Udah terima ya? Facebook saya udah terima belum? Saya undang. Ajak kawan nanti mampir foto di situ aja, ambil fotonya. Ya, sama haji umroh. Nah, itu dia. Ya, sama haji umroh. Ini fotonya foto haram ya. Enggak, Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sebentar lagi kita akan sampai di Hudaybiyah, yaitu pertanakan umrah. Nanti ada masjid Hudaybiyah namanya. Kita mohon doa restunya, doa dari saudara-saudara semua. Sebentar lagi kita akan mengambil mikot untuk umroh yang kelima di hari kelima. Barakallah, semua jemaah senang, happy, merasa nikmat sekali ibadahnya. Kami dari Tanah Haram mendoakan saudara-saudaraku yang ada di Jambi dan seluruh Indonesia, saudara-saudaraku, pemilikku yang ada di Medan, yang di Jambi, yang di Padang, semua di Jakarta. Mudah-mudahan kita semua diberi kesempatan, kesehatan, dan dicukupkan rezekinya oleh Allah SWT sehingga bisa menunaikan ibadah umroh maupun haji di tanah suci dalam waktu sedekat ini. Insya Allah kami dari Samawatur, Dabang Jambi siap melayani dan membantu Bapak Ibu sekalian untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Kami berkantor di Mayang Bangurai, tepatnya di Villa Kenali Permai. Silakan berkunjung atau bisa ke WA kami di 0813 86350456. Kami dari Samawatur alhamdulillah mempunyai produk yang sangat istimewa, yaitu memberikan fasilitas 5 kali umroh. Jadi selama di tanah suci haram Mekah Al-Mukarramah, Samawatur memberikan 5 kali fasilitas untuk melaksanakan ibadah umroh buat jemaah-jemaahnya. Alhamdulillah hari ini kelima, kita umroh yang kelima insya Allah. Artinya apa? Setiap hari kita umroh. Karena kita jauh-jauh dari tanah air Indonesia, Mekah Mukarramah adalah kita lain diragukan untuk melaksanakan ibadah umroh. Alhamdulillah barakallah, semua semakin hari semakin sehat, semua semakin hari semakin nikmat, dan tak rasa besok pagi habis subuh kita akan melaksanakan tawaf wada saat perpisahan, dan jam 10 pagi besok kita insya Allah akan menuju kota Madinah dengan kemudian mampir dulu sebentar di Jeddah, kota Jeddah untuk city tour. Ya, Bapak Ibu Hadirin Rahman, makasih mendoakan kalian. Selanjutnya kita akan memasuki Hudaybiyah dan kita akan membahas babul jamal atau bab tentang onta. Bapak Ibu Hadirin Rahman, onta adalah
satu binatang yang sangat unik dan dia memiliki kelebihan, sehingga ada satu onta kesayangan Rasulullah pemberian Abu Bakar berwarna putih. Ya, dia belum tahu kok. Kami tidak pernah lihat, kita pernah jalan. Oh, ya. Jadi apa kata beliau? Dia umrah berapa kali? Travel lain? Baru sekali. Baru sekali katanya. Nah, dia tuh pengen. Itu kawan saya. Iya, jadi sementara Ibu Risna dapat berapa kali? Kemarin 4 ya? Kemarin 4. Kali ini insya Allah 5 ya? Dia baru 2 katanya, banyak capeknya. Gitu. Insya Allah berkah insya Allah, mudah-mudahan kita diterima umrahnya. Jadi mabrur. Doain ya. Iya. Ibu doain tuh saudara-saudara yang ada di Jambi. Semoga sudah itulah malam-malam. Pokoknya itu saya menangis semuanya, saya panggil bukan adik saya, seluruh keluarga, kawan, karib, kerabat semua saya undang ke sini. Amin insya Allah. Kami yang mengundang. Baru sekali ngundang. Betul kata Allah. Masya Allah. Kata Pak apa? Kata Pak Nasution kemarin apa? Katanya kita harus rakus. Jadi saya ingat rakusnya itu. Palahot. Palahot Rasibuan. Ayo. Oke ya, makasih ya urus saya. Assalamualaikum Pak Jul. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah. Sarapan tadi ya? Sudah sarapan? Ya, insya Allah Pak Jul umroh yang kelima ini. Umroh yang kelima ya? Ya. Rencananya umrohnya buat niatin untuk siapa Pak? Orang tua? Orang tua sudah. Jadi hari ini sendiri menyempurnakan yang umroh yang kemarin ya. Masih. Ini istri beliau nih. Wanita tercantik yang paling cintai Ya, Pak Jul. sebelah kanan kita ini Ini live nih. Tapi bisa nonton. Bang Adi bisa nonton. Sehat Bu ya? Biar keluarga anak-anak semua di Jambi bisa ngeliat nih yang di Jakarta. Ibu sehat nih. Ibu semangatnya luar biasa. Ini yang senior justru yang luar biasa ini. 5 kali umrohnya. Masya Allah. Masya Allah Bu ya. Padahal Bunda itu virusnya dari sehat ya? Afrika, bukan dari Alhamdulillah. Asia. Alhamdulillah. Ngantuk beliau tidur. Tidak lain tidak bukan itu Ini hanya Bapak Haji untuk menjelekkan Abdul citra Ghafur. Wah. Saudi Arabia terhadap Serius nian? dua. Pak Haji serius nian ya? Insyaallah, Bapak Ibu, Gimana kabar Pak Haji? Sehat ya? Alhamdulillah. Nikmat Pak Haji ya? Masya Allah. Makan tadi banyak ya? Sarapan? Emang harus kita perbanyak asupan gizinya supaya kita ini. Pak Haji ini umroh yang keberapa Pak Haji? Yang kelima ya? Yang mikot yang kelima. Mikot kelima. Jadi besok kita insya Allah puasa. Gurun pasir Bapak Ibu. Terima kasih. Ini Ibu Haja Fatimah. Gimana kabarnya? Adalah sehat alhamdulillah. biasa di- Umroh yang kelima juga ya. Insya Allah kemarin Jil Ismail, kepengen lagi nih Jil Ismail insya Allah. Amin insya Allah. Itu pasir yang Ya ini pandangan apa? Padang pasir. bergerak. Ya, karena Ini unik nih. pasir itu ketika Ada angin kuat, daun warna hijau, pohon-pohon hijauan nih di padang pasir, masya bentuk Allah. seperti gunung. Yang di Batu Nama 84 ya. Ya, Bapak Ibu dari Burahman Mekah ya. Dari berbicara tentang onta tadi, onta memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak bisa dimiliki oleh binatang yang lain. Pertama, Bapak Ibu, onta adalah binatang yang mempunyai daya ingat yang kuat. Tanda-tanda mau kiamat. Hari ini kita sakiti onta, 10-20 tahun yang akan datang dia ingat kalau dia masih hidup dan kita juga masih hidup. Ini padang, Ya. loh. Jadi Masya Allah, Ini padang pasir nih. Sekarang udah mulai ketika bertumbuh onta Bapak pohon. Ibu dibawa ke Madinah, kemudian disuruh pulang lagi ke Madinah, dia tahu jalan. Bisa. Kalau bahasa Betawi nggak keder, Bisa pulang deh ya. bisa pulang sendiri. Masya Kalau kita Allah. boro-boro, Jemaah haji itu kadang-kadang sudah diterangkan masih kesasar ini dan lain sebagainya. masih kayak dera. Onta enggak. Kemudian onta memiliki budi pekerti yang sangat luhur. Onta tidak mau mengawini induknya. Pernah di satu kitab Bapak Ibu diterangkan bahwa onta ada satu remaja yang nakal dan ingin melanggar peraturan onta, ya. Caranya Bapak Ibu ditutupinya kepala betina onta itu, kemudian pejantannya ditahan-tahannya agar supaya tidak kawin. Sampai pada akhirnya dikumpulkannya di satu kandang, kemudian terjadi kawin. Ketika dibukanya Bapak Ibu penutup wajah induknya, tiba-tiba onta ini marah dan mengejar-ngejar remaja nakal ini, kemudian menginjak-injaknya sampai mati. Sampai sekarang matinya. Sampai sekarang matinya. Ya, ya. Jadi luar biasa Bapak Ibu, onta itu Bangunin.
Masya Allah. Bisa ya? Ya. Sekarang matinya masa. Jadi onta itu tidak mau Gagah loh kacamata datuk nih. Gagah, enggak pede datuk. kawin di depan orang yang nggak dikenal. Nah, ini adalah checkpoint. Bapak Ibu, ini adalah checkpoint tempat pemeriksaan memasuki kota Mekah. Nah, itu lagi dikontrol itu sama petugas. Nah, kita sudah berada di luar tanah haram sekarang. Nah, pertama kita Bapak Ibu, kita akan ke keluarga onta terlebih dahulu. Kita akan foto-foto nanti sebagai kenang-kenangan kita. Ya, kemudian kita akan nanti Ini padang pasir. minum susu onta bagi yang ingin, silahkan. Itu untuk laki-laki sehat, untuk perempuan untuk melancarkan mengawetkan kulit dan lain sebagainya. Nah, banyak sekali manfaat susu onta. Bahkan kencing onta juga diyakini sebagai obat, baik itu penumbuh rambut, kemudian obat dalam dan lain sebagainya. Kemudian hati onta cukup mujarab Bapak Ibu, sudah banyak yang terbukti melalui hati onta, ya, yang mana hati onta ini memiliki khasiat, diantaranya sesak napas, darah tinggi, kemudian untuk laki-laki stamina. Jadi manfaat onta, caranya digonseng, kemudian ditumbuk halus, kemudian diseduh pakai air panas, kemudian untuk menambah rasa kita campur sedikit secukupnya madu. Nah, ini untuk sesak napas sangat-sangat mujarab. Ya, sudah banyak yang terbukti. Dan itu boleh dikatakan 8 dari 10 orang, bahkan 9 dari 10 orang. Ya, kecuali memang Allah tidak menakdirkan dia sehat lagi, artinya sudah diintai malaikat maut. Kalau itu lain lagi. Ya. Kemudian Bapak Ibu, di depan kita ada masjid. Nah, inilah dia tempat bermikot, cukup ramai. Makanya akhir bilang kemarin itu tadi harus pakai ihram langsung. Datuk tak tahu kan di syuting. Karena kita Tak tahu dia. Bayangkan Bapak Ibu, sebelah kiri ini masjid sekecil itu kemudian diisi jamaah paling ganteng nih ngomongin ini nih. Yang pakai kacamata hitam. Jadi bisa kebayang tadi kalau harus nukar-nukar lagi kamar mandi yang kecil dan lain sebagainya. Khususnya laki-laki. Kemudian Bapak Ibu Tiyub Rahman, masuk lagi kita pembahasan onta. Jadi hati onta itu untuk yang sesak napas, itu bagus sekali. Kemudian karena memang onta ini Bapak Ibu napasnya sangat kuat. Kuda memang kencang larinya, tapi nggak bertahan lama. Kalau onta dia seperti kendaraan berminyak solar, makin lama makin kencang dia, makin tahan. Dan onta ini diyakini Bapak Ibu setiap 140 km baru dia istirahat. Bayangkan itu. Nggak ada binatang seperti itu. Kemudian ketika dia minum, onta dewasa dia bisa minum Bapak Ibu sampai 50 liter. Kemudian cadangan makanannya berada di punuknya. Jadi ketika perjalanan jauh Bapak Ibu, onta ini Masya Allah, sehingga gelar yang disematkan oleh penduduk Jazirah Arab adalah Safinatus Sokhra namanya. Apa namanya Bapak Ibu? Safinatus Sokhra. Safina artinya kapal laut, ya Sokhra artinya adalah Gunung Sahara. Jadi kapal laut Gunung Sahara itulah nama lain dari onta. Kemudian Bapak Ibu ada onta yang sangat unik, onta yang bisa bersolawat. Tuh onta. Nggak percaya? Onta belakangan. Besok kita ke Jeddah, ada onta dimasukkan baterai, dia bisa bersolawat. Kalau Bapak Ibu nggak hafal itu, malu sama onta. Malu sama onta. Jadi kalau besok kita ke Madinah, sebelum itu kita ke Jeddah, nggak tahu, nggak hafal itu, malu sama onta. Tala'al badru alaina min saniyatil wada
وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا ya khairada. Ada yang belum hafal? Nah, hafallah sekarang. Malu sama onta. Malu sama onta. Pakai baterai. Kemudian onta Bapak Ibu, ya dia sama seperti pohon kelapa, semuanya berguna. Masya Allah. Penasaran makan onta Bapak Ibu? Biar akhir belikan nanti, cuma patukan. Ya. Di mana tuh? Hah? Di mana? Nanti akhir belikan kalau memang mau. Belikan, tapi uang kumpulin gitu ya. Bengis dia mah minumnya. Dagingnya ya? Iya, nasi onta. Oh, nasi onta. Enak ya? Sah. Jalannya kok masih jalan biasa. Laufi? Ini belum pernah. Itu yang dari situ tadi dipindah ke Balai Karno. Ya Bapak Ibu, di sini nggak bisa kita lama-lama, harus cepat. Ya surah. Jadi kalau mau minum beli, nanti minumnya nipis. Kemudian berfoto dan lain sebagainya. Mana onta? Ola al-badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'an lillahi da ayyuhal mab'usun fina kitabil amril Belakangnya kita syarabtal terakhir sampai di Hudaybiyah. marhaban ya khairada. Masya Allah. Jadi onta ini Bapak Ibu, ini keluarga onta sudah dialokasikan ke sini agak jauh. Jadi Bapak Ibu berfotolah sama keluarga onta, cukup. Nah itu anak onta itu. Yang ingin gratis minum susu onta langsung ya. Langsung. Alhamdulillah kita baru sampai di peternakan onta Hudaybiyah. Sekaligus nanti kita akan menunggu mikat di sini. Di padang pasir. Kaki, foto dulu. Ya. Foto dulu baru minum. Ya. Pak, tolong Pak. Tolong. Ya. Ke sini, balik. Ya. Kita balik itu. Pegang yuk. Ayo, pegang Pak. Bentar. Belum. Dah. Enggak, dia steril langsung. Bisa minum. Ya. Nampak ontanya apa? Halal tapi. Hah? Halal. Halal.
Ayo dicoba aja, rasanya sama seperti bir brand. Susu beruang. Susu beruang, iya. Saya enggak. Hah? Bu, coba susunya. Berani nggak? Realnya enggak ada. Realnya? Ya, Ini pinjam punya saya, Pak. real aja. Hah? Satu ya? Hmm? Ntar aja, ambil dikit aja. Oh, beli aja. Ya. Tiga. Ini yang kecil. Nanti onta. Ya, segala macam produk onta lah. Dua. Iya. Ya, ayo. Hati onta. Satu di bawah tulis. Dah. Dadah onta. Oh, biasa. Sampai ketemu lagi bulan depan. Tahun. Hah? Tadi kiri. Oh, lengkap ya. Oh. Iya. Paling ganteng ini. Paling ganteng, masya Allah. Apa kiri? Alhamdulillah. Sudah pada kenalan sama onta ya? Nah. Ya. Surabaya, Bang. Mau dipinta nggak dikasih, Ustaz? Ya. Mau dipinta satu nggak dikasih? Gimana bawanya? Ntar di Jeddah beli satu. Atau mau saya kasih onta? Tapi yang tapi yang ada baterainya. Banyak lalat. Ya, alhamdulillah kita sudah berkunjung ke peternakan onta. Jadi onta ini Bapak Ibu memiliki perawatan tersendiri dan dia hanya dirawat oleh orang Sudan. Karena apa? Karena onta ini harus dengan kesabaran. Karena memelihara onta ini Bapak Ibu ya perlu ketelitian, perlu Telaten. telaten dan lain sebagainya. Dan itu hanya dimiliki orang Sudan. Karena apa? Mereka tahan itu di Kencingin. pasir juga. Insyaallah. Iya. Nah, kalau kita boro-boro panas dikit. Panas Ustaz. Ya. Panas Ustaz tadi. Oke. Udah biasa. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan menuju ke tempat mikot. Persiapkan namanya yang ingin dibadalkan atau mau umroh sendiri juga nanti. Kita akan berkunjung ke sana. Untuk mengenai hati onta, ya. Jadi dia hati onta ini banyak ragabannya. Ada yang sudah dikeringkan dan dia model tipis seperti di restoran itu tipis banget, ya seperti dendeng. Nah, ada yang memang banyak dia, yang harganya 10 real, ada yang 5 real, bahkan ada yang 3 real. Cuma yang 3 real sekarang sudah nggak ada, sudah 5 real dan itu sedikit. Kemudian ada yang 10 real. Kalau memang ada nanti yang memesan, boleh nanti air bawakan. Ada yang jual kawan, dia itu justru dimasak dulu, dipanaskan ya. Habis itu biar nggak cepat bau dan lain sebagainya. Kalau yang model-model tadi itu masih mentah langsung
dijemur. Kalau ini enggak dimasak lagi, bukan pakai santan ya. Digulai dong. Digulai jadi rendang. Ya, jadi apa namanya pakai air itu kalau bahasa Indonesia saya sulit. Pokoknya dimasak lah dia, bunuh kuman-kumannya, Kukus. dikukus. Oh, dikukus bukan pakai uap ya. Ungkap. Diungkap. Habis itu barulah dijemur. Nah, itu yang dibuat kawan Ahyar. Pesan dia. Ya, kalau mau pesan nanti boleh untuk oleh-oleh hati onta. Beli 10 orang gratis, Pak. Beli 10 orang gratis sih. Beli 10 gratis 1. Hah? Kayaknya orang. Ya, katanya beli 10 gratis 1. Jadi silakan Bapak Ibu nanti Ada kuis hati onta. ada. Boleh. Kuis hati onta langsung kita masuk. Ya. Kalau Bapak Ibu penunjuk jalan atau mutawifnya atau apa namanya tour guide-nya adalah Akhyar, Rasulullah ternyata ada juga tour guide-nya ketika hijrah. Nah, pertanyaannya, itu di bukit-bukit ada onta itu? Udah lewat. Ada banyak di belakang tadi. Iya, cari makan. Masuk musim dingin, banyak rerumputan itu tumbuh. Kalau musim panas semuanya udah mati. Nah, ini pertanda musim panas sama musim dingin, banyak sudah rumput-rumput liar begitu. Kalau musim panas itu nggak ada. Itulah kuasa Allah, kering. Dari mana tumbuhnya, masya Allah? Tentu dari hujan. Wa anzalna minas sama'i ma'an fahya bil arda. Ya, kemudian kami turunkan hujan dari langit, kemudian kami tumbuhkan. Masya Allah. Bahkan ada pohon itu Bapak Ibu, kalau musim panas dia kelihatan sudah mati, tapi musim dingin dia menghijau kembali. Masya Allah. Jadi yang ingin pesan hati unta nanti akhir data berapa? Ya, oleh-olehnya dan cukup mujarab. Insya Allah bagi yang sesak napas, untuk laki-laki juga stamina ataupun yang anemia, kekurangan darah, cocok. Karena Ayah pernah mencoba itu luar biasa. Kekurangan dana bisa? Hah? Kekurangan dana bisa? Ini kan kurang darah. Ya. Kalau kurang dana? Kekurangan dana. Cara pengolahannya digonseng. Ya, digonseng, habis itu nggak pakai minyak, habis itu baru ditumbuk halus, kemudian diseduh secukupnya air dan ditambahkan madu biar agak Sampai ya rasanya memang agak beda ya. sampai Bapak Ibu kita sudah sampai. Kecil Yang ingin berwuduk lagi silakan, nanti akan Ayah tunjukkan yang langsung. Habis itu langsung ke bis karena kita akan mengejar sholat zuhur dan Bapak Ibu menghindari panas lama. Silakan Bapak Ibu. Laporannya, kami mau ngambil mikot dan sholat ihram. Ya, sholat. Terima kasih. Usolli sunnatal ihram raka'ataini lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat ihram 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Masih ada wudhu.